Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun yang menonton. Perkenalkan saya Raditya Dito, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Prodi Pendidikan Matematika pada kesempatan dengan nomor induk mahasiswa 130162034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Lektora. Pertama kita buka aplikasi Lektoranya. Setelah kita buka, lalu kita bisa memilih salah satu theme yang ada di Lektoranya. Ini adalah template timnya yang bisa kita gunakan, bisa pilih yang mana saja. Di sini saya memilih template yang ini. Lalu setelah kita memilih, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah template awalnya, title baru yang telah kita buat. Ya, di sini ada bisa lihat ada tim grafik, lalu biasanya home tombol-tombolnya, tombol-tombol pada template-nya ada tombol back, next, home, help, dan cancel. Nah, di sini contohnya di logo persona ini bisa kita ubah. Misalkan di sini saya ubah menjadi logo ONC. Nah, ini ketika warna merah seperti ini berarti dia sedang di lock sehingga tidak bisa dikecilkan. Jika kita ingin mengecilkan, kita buka dulu locknya di position and size. Kecilkan sedikit lagi. Yang kita tahu sini. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini bisa lihat ada post title dan page title auto text. Kita bisa klik dua kali langsung jika ingin mengubah. Contoh ini di post title kita ubah, misalkan materi yang ingin digunakan adalah materi segi 4. Nah, di sini adalah halaman pertama. Ini adalah page 1. Di sini bisa dilihat page title-nya. Page title-nya ini awal-awal kita bisa taruh sebagai uh, introduction atau pengenalan ke materinya. Misalkan materinya ini adalah segi 4, maka kita bisa masukkan ke mungkin gambar-gambar bangun data segi 4. Seperti yang saya sudah punya di sini. Ya, di sini bisa dilihat di sini picture kita masukkan ke page agar tidak berubah-ubah menjadi aneh. Nah, kita masukkan ke sini introduction. Tadi kembali ke page title. Di mana page title ini bisa kita ubah menjadi pengertian. Ini kita bisa buat textbook baru untuk menulis pengertiannya. Di sini saya sudah mencatat beberapa materi. Pengertian dari segi 4 bisa kita masukkan langsung seperti ini. Double klik di textbook, kita paste, lalu kita tarik sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita taruh di mana saja yang kita inginkan juga. Misalkan ini kita taruh di tengah-tengah, pindahan ke tengah ini juga kita pindahan ke tengah. Ya, dan ini sama seperti Microsoft Word. Jika teman-teman sering menggunakan Microsoft Word, kita bisa tambahkan ukurannya, kita bisa ganti fontnya, entah itu Times New Roman atau font apa saja yang disediakan di sini. Kita akan menggunakan Times New Roman saja. Nah, udah seperti ini, lalu kita masuk ke kita buat halaman selanjutnya. Untuk membuat halaman selanjutnya itu kita klik yang ada di sini. Ini new page, add a page, atau bisa yang di atas ini add a page. Add page, ya di sini kita lihat sudah ada di halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini kita bisa masukkan contohnya mungkin segi-empat ada apa saja yang bisa kita taruh. Nah, di sini kita akan menggunakan persegi dan persegi panjang. Kita masukkan pertama-tama rumus-rumus persegi. Kita copy dan kita masukkan di sini. Kita jangan lupa tambahkan text box. Paste dan kita ubah ukurannya agar semua teksnya masuk. Seperti ini, lalu karena di sini masih pengertian, maka rumus mungkin kita hilangkan saja. Di sini ada pengertian persegi itu apa dengan rumus-rumusnya. Lalu kita bisa tambahkan halaman selanjutnya untuk bangun data persegi panjang.
Ini sama, kita gunakan textbook, kita ambil materi persegi panjangnya, copy, kita masukkan, lalu kita ukurannya agak memuat semua informasi yang tersedia. Seperti ini maka kita sudah dapat uh, rumus-rumus dari persegi dan persegi panjang. Nah, selanjutnya setelah materi-materi, selanjutnya kita ingin lakukan itu adalah tes atau memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebelum kita lanjut ke tes yang akan kita buat, kita akan tambahkan page sekali lagi. Nah, page 4 ini uh, ya, jadi page 4 ini atau mungkin tidak perlu dibuat page baru ya, kita di page 4 yang dihapus. Lalu di page 3 kita bisa taruh textbook di sini sebagai pemberitahuan. Kita bisa taruh seperti halaman selanjutnya adalah tes, persiapkan diri Anda. Nah, ini kita bisa pindahkan, ya, terus ada yang salah, kita klik textbook yang kedua. Nah, ya, textbook kedua kita pindahkan ke sini, kita kecilkan ukurannya, kita kecilkan ukuran fontnya, maksud saya, maka ukuran font itu ada di ini dia, kita kecilkan ukuran fontnya. Oke, setelah dikecilkan, setelah diberi peringatan ini, maka selanjutnya kita bisa langsung membuat tes. Nah, untuk membuat tes ini ada di bagian menu tes dan survei di sini. Nah, pertama-tama kita akan klik add test terlebih dahulu. Add test. Nah, lalu akan keluar tes 1 yang template-nya yaitu dia sudah ada page count, cancel, back, next, page 1, last test page. Nah, untuk menambahkan pertanyaannya, kita pertama-tama ke page 1. Page 1 ini kita akan masukkan pertanyaan pertama. Nah, nanti setiap pertanyaan akan dibedakan dengan setiap page. Nah, di page 1 misalkan kita ingin menambahkan pertanyaan benar atau salah, true or false. Maka kita klik di question, kita pilih pertanyaan true or false. Di sini kita bisa masukkan pertanyaannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah pertanyaan. Di bawah true or false itu ada ya. Kita pindahkan sini. Sudah, lalu kita tentukan jawaban yang benar itu adalah yang true atau false. Dan true ini bisa kita ubah bahasanya, bisa kita ubah jadi benar atau salah. Nah, dan ini adalah pilihan untuk jawaban yang benarnya, apakah itu benar atau salah. Di sini kita lihat soalnya itu, jika sebuah persegi memiliki panjang sisi sebesar 5 cm, maka luasnya berapa? Karena luas persegi itu sisi kali sisi, maka 5 kali 5 luasnya ada 25 cm persegi. Nah, karena ini benar, maka kita tentukan jawaban yang benarnya adalah di choices benar. Kita oke terlebih dahulu. Nah, di sini
Bisa kita lihat tambah-tambah sebelum ini 25 cm persegi ini belum ke kuadrat, maka sama seperti Word kita bisa gunakan superscript lalu kita klik angka 2 sehingga menjadi persegi. Nah, sudah jadi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dalam question ini jika kita buka properties, kita bisa membuat feedback juga. Feedback itu apa? Jadi ketika muridnya selesai menjawab, itu kita bisa mengeluarkan feedbacknya. Jika dia menjawab benar, lalu kita display message-nya bisa kita ubah. Misalkan jawaban Anda benar. Oke. Lalu ini jika salah, kita bisa jawab jawaban Anda masih belum benar. Oke. Itu adalah feedback nanti akan muncul ketika sudah mendapat pertanyaan. Nah, lalu pertanyaan kedua, kita pertama-tama tambahkan page-nya terlebih dahulu. Sudah dapat page kedua lalu kita ke menu test and survey lagi, kita tambahkan question. Selanjutnya kita gunakan multiple choice atau pilihan ganda. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya itu sebuah bangun datar persegi panjang memiliki panjang dan lebar masing-masing 6 cm dan 8 cm. Pertanyaannya, berapakah luas yang dimiliki oleh persegi panjang tersebut? Lalu di sini ada pilihan gantinya. Kita bisa buat 3 pilihan, kita bisa buat 4, dan lebih banyak lagi. Di sini misalkan kita buat 4. Lalu untuk pilihan pertamanya kita bisa tambahkan itu misalkan 48 cm atau mungkin 56 cm. Pilihan keduanya kita buat 62 cm. Pilihan ketiga kita buat 48 cm. Lalu pilihan keempat kita buat 40 cm. Nah, lalu karena di sini jawaban benarnya adalah 6/8 yaitu 48 cm, maka untuk correct choice-nya kita harus klik 48 cm. Nah, di sini kita bisa oke terlebih dahulu. Akan buat pertanyaan kedua. Nah, di sini masih ada yang kurang yaitu persegi. Kita tambahkan superscript seperti biasa di setiap pertanyaannya. Superscript. Nah, di sini juga superscript. Superscript. Seperti sebelumnya, kita bisa klik questions, properties, dan feedback. Kita bisa memberikan feedback juga. Kita enable feedback. Untuk jawaban benar kita ubah benar. Jawaban salah kita bisa ubah menjadi masih salah. Ini nanti ada feedbacknya. Lalu jenis pertanyaan selanjutnya yang bisa kita buat itu pertama kita buat page baru. Lalu kita ke test and survey, lalu kita question. Sini kita juga bisa membuat jawaban esai. Nah, jawaban esai itu bentuknya nanti akan seperti ini. Kita hanya perlu masukkan pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya kita bisa masukkan juga gambar misalkan. Di sini sudah punya gambar 2 bangun datar. Ya, misalkan pertanyaannya tentukan lilin dari 2 bangun datar. Atau tentukan untuk lilin yang dimiliki pasangan bangun datar tersebut. Oke. Nah, ini kita bisa kecilkan karena gambar terbesar. Jadi kita bisa ubah misalkan posisinya di atas dari questionnya.
Ini untuk answer sheet yang bisa kita naikkan ke atas. Nah, di sini kita bisa menambahkan besar sisinya, itu kita bisa gunakan textbook sendiri. Bisa kita gunakan textbook 7 cm. Sini 7 cm. Kita bisa tambahkan lagi 6 cm. Ini kita bisa tambahkan 5 cm di sini. Kita bisa mungkin tambahkan info di pertanyaan agar tidak bingung kalau ini adalah persegi panjang dan persegi. Jadi kita bisa tulis tentukan tata data yang dimiliki, pasangan bangun data, persegi panjang dan persegi tersebut. Ya, ini sudah selesai. Misalkan jika ingin 3 pertanyaan saya, pertanyaannya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini untuk pastas page kita bisa tambahkan misalkan apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda? Jika ya, silakan klik check mark yang ada di bawah. Kenapa di sini itu seperti ini? Karena selanjutnya akan kita buat itu adalah hasil tesnya. Jadi dalam lektor ini kita bisa langsung membuat results dari tesnya. Dan bagaimana caranya itu? Pertama-tama dengan cara kita klik menu tes yang telah kita buat ini, lalu kita bisa buka di sini behavior, di menu behavior di sini. Nah, di sini kita bisa lihat pertama-tama di sini kita bisa lihat show feedback yang tadi saya sebutkan, bisa dimatikan atau dinyalakan di sini, lalu wajib menjawab juga bisa dinyalakan atau dimatikan di sini. Nah, lalu jika kita klik results, nah ini kita akan langsung bisa melihat hasilnya. Misalkan graded test, lalu ini passing score-nya kita buat berapa persen, misalkan 50%, itu lalu kita bisa klik ini show test results yang dimana nanti otomatis akan membuat menu result di sini. Nah, walaupun di sini bahasanya beda atau aneh, tapi jangan khawatir karena ketika dicoba nanti akan sesuai dengan pertanyaan yang kita tulis. Nah, dengan itu maka nih media pembelajaran simple yang telah kita buat ini telah jadi atau telah selesai. Sekarang kita akan mengetes bagaimana media pembelajaran ini berjalan. Pertama kita akan buka title-nya, lalu kita akan ke view, lalu kita ketikkan melihat seperti apa bentuknya. Ya, ketika kita ketikkan, kita otomatis akan langsung ke page 1-nya. Di page 1 ini kita lihat ada pengertiannya, lalu di next kita akan ke halaman selanjutnya, page 2 ada persegi, apa saja, apa saja, lalu kita next nanti akan ke page 3
segi panjang. Lalu di sini ada pemberitahuan yang kita tulis sebelumnya, itu halaman selanjutnya adalah tes persiapan diri. Nah, ketika kita next, kita otomatis akan memasuki ke tesnya, dan kita akan langsung masuk ke halaman pertama atau soal yang pertama. Dan di sini jika sebuah persegi memiliki panjang 10 cm, maka luasnya persegi tersebut adalah 20 cm. Nah, di sini karena tadi di properties tesnya kita cek mark kalau student harus menjawab, ketika dia belum jawab dan di next, maka akan keluar seperti ini. Akan keluar notifikasi you must answer all the questions to continue, maka kita harus jawab dulu. Misalkan kita jawab benar, nah di sini langsung keluar notifikasi juga yaitu jawaban Anda benar. Nah, ini adalah feedback yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, lalu next, pertanyaan selanjutnya itu adalah multiple choice. Nah, di sini kita akan mencoba ketika kita menjawab jawaban yang salah. Nah, tadi kan jawabannya itu 40 cm, kita jawab misalkan 62 cm. Nah, lalu keluar feedback jawaban yang salah yang telah kita edit sebelumnya. Lalu kita klik OK, lalu kita next, lalu kita akan ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan esai. Pertanyaan esai sini adalah answer sheet-nya, di mana kita bisa mengetik jawabannya. Sekarang kita ketik di sini, yaitu 9, 7 ada 2, dan 6 ada 3. Berarti 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jawabannya adalah 18, 25, 32, 38, 44, 50. Jawabannya 50 cm. Kita bisa klik next jika sudah menjawab. Lalu di halaman selanjutnya, yaitu halaman peringatan apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda. Nah, di sini maksudnya karena tadi jika di properties juga kita tidak menyalakan kalau ada batas maksimal wait mencoba, jadi ketika kita back, jika belum yakin, masih bisa diubah jawabannya. Jika kita back, kita masih bisa ubah seperti itu. Tapi jika kita sudah yakin, kita akan bisa mengklik check marknya dan akan keluar hasil resultnya langsung. Ya, bisa dilihat sini skornya adalah 50%. Nah, dengan menjawab question 1 benar, question 2 salah. Dengan question 3-nya, di sini tidak bisa diotomatis grade karena memang pertanyaan esai itu bukan termasuk dari gradable questions. Sini bisa lihat question 1 kita correct dengan jawaban benar, question 2 incorrect atau salah, dan disebutkan juga jawaban benarnya adalah apa. Oke, setelah seperti itu kita langsung bisa check mark dan selesai, dan media pelajaran akan kembali ke halaman pertama. Jadi sekian tata cara tahu sedikit penjelasan bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif yang cukup simpel di aplikasi lektor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.